Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Husnuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Cak? Gimana Sehat-sehat? kabar kabar hari ini? Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, Ya nampaknya kita ini tidak boleh berhenti diskusi. Nah ini bagian dari pencerahan ya kepada umat. Ya, bukan nggak boleh, Cak. Memang kita yang mewajibkan harus terus ya, berdiskusi betul. karena ini bagian dari dakwah. Dakwah itu bagian dari kewajiban seorang Iya, muslim, seorang mukmin. betul, Iya, betul. kita ini cukup kaget ini. Senyalimannya Said Agil Sirot ya. Oh iya, Said iya, iya, Agil iya, iya, iya. Sirot sebagaimana yang dimuat di dalam media, salah satu media. Media apa sih namanya itu? Medianya Katalogika, dia mengutip Oh, dari Kata NU Logika. online ya. Oh, mengutip dari NU Online ya. Iya. Saya sih sebetulnya tidak sepakat ya dengan Said Agil Sirot apa istilah petualang Mm-mm. yang kalau saya sih menyebutnya pejuang lah begitu. Kalau Iya, kalau demokrasi itu mungkin cocok lah kalau disebut dengan petualang ya. iya, 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 iya. Petualang demokrasi sekarang kan lagi mencari peruntungan. Mm-mm, Proses mm. kontestasi politik ini ceruk suara. Nah, ini mulai mendekati dekat-dekat dengan apa konstituen ya yang Mm-mm. untuk kepentingan elektabilitas baik capres cawapres maupun caleg ya. Nah, Mm-mm. apalagi kalau itu dibawa kepada konteks pembahasan ya nanti apa ke Suriah lah, Suriah atau Afghanistan lah. Suriah itu kan selalu saja itu dikapitalisasi kalau kita melihat misalnya fakta entitas yang namanya Daulah Islam ya, atau Daesh itu atau ISIS itu. Kan Mm-mm. kita sebetulnya kan melihat secara real politik kan juga sudah diakui ya oleh Hillary Clinton itu bahwa ini adalah secara politik mainan Amerika Mhm, Serikat. Terlepas dari dinamika yang ada di dalam para ulama di sana, tapi kan kalau kita melihat pembahasan mengenai Daesh sebagai upaya black campaign terhadap khilafah itu kan nampaknya terus-terus digaungkan. Kalau di Afghanistan itu mungkin Daulah Islam, Amir Islam Afghanistan ya, apa istilahnya itu ya. mhm, mhm. Nah ini menarik menurut saya, Bang Ahmad Rusdin untuk kita ini perbincangkan ini. Seperti apa Anda melihatnya nih, Bang Ahmad Rusdin? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kita ini kan merespon ya, Cak. Karena di kanal Katalogika yang mengutip dari NU Online itu menerbitkan sebuah artikel berita dengan judul NU minta petualang khilafah keluar dari Indonesia begitu. Dan di dalam sebuah forum di channel NU Online tanggal 15 Agustus begitu disebutkan bahwa mustasyar atau penasehat pengurus besar NU, yakni Kiai Haji Said Abdul Siroj, meminta petualang khilafah untuk keluar dari Indonesia gitu. Ya di sana juga di apa kutip ya pernyataan Said Abdul Siroj yang menyatakan silahkan pindah negara, terserah mau ke Afghanistan atau ke Syria begitu ya. Dan kemudian para petualang khilafah itu dianjurkan untuk keluar. NU pastikan akan kubur mimpi untuk mendirikan negara Islam di Indonesia begitu. Kemudian ditambahkan bahwa pintu khilafah sudah terkunci rapat gitu. Silahkan pindah negara. Dan kemudian di akhir itu memang ada semacam statement bahwa NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45 itu sudah final. Tidak ada yang lain dalam kehidupan bernegara begitu. Baik, Cak. Yang pertama kita coba perdalam ya statement itu. Yang pertama, NKRI. Apakah benar NKRI sudah final? Ternyata dalam sejarah perjalanan negara kita ini kan juga mengalami berbagai perubahan sistem tata negara ya. Dari awal itu sistem negara kesatuan, kemudian pernah menjadi Republik Serikat ya, maka disebut dengan RIS, Republik Indonesia Serikat, dan kemudian kembali ke konsepsi negara kesatuan. Kemudian Pancasila sendiri apakah final, dan Pancasila ternyata kan mengalami dialektika yang panjang ya dari sejak Piagam Madinah sampai terakhir di 18 Agustus. Sementara hari ini yang diakui sebagai Pancasila kan 1 Juni. Sehingga hari ini pun sebenarnya tidak ada yang punya konsensus terhadap Pancasila. Karena mayoritas tokoh-tokoh itu
Misalkan Yusril itu mengatakan Pancasila yang disepakati itu adalah 18 Agustus gitu. Sementara 1 Juni itu menurut Prof. Suteki baru semacam apa ya, embrio lah ya, baru pembentukan awal, belum dibuahi. Kemudian terjadi dialektika. Nah, barulah ya lahir yang sebagai konsensus itu adalah 18 Agustus. Kalau kita kembali konsensusnya disepakati secara konsisten, sebenarnya kan setelah 1 Juni itu yang dikonsensus adalah Piagam 21 Juni ya, Piagam Jakarta, di mana dalam salah satu klausulnya adalah adanya kewajiban menjalankan syariat Islam bagi segenap pemeluk. Terlepas itu pun tidak tepat ya, karena kemarin saya juga buat tulisan Kak, karena syariat Islam itu kewajiban diterapkannya bukan hanya untuk umat Islam. Syariat Islam itu adalah untuk seluruh manusia, karena Islam itu akan menjadi rahmat ya bagi semesta alam kalau diterapkan. Maka di dalam Al-Quran itu ada ya ketentuan yang memang taklifnya itu dibebankan hanya untuk umat Islam, misalkan seruan-seruan kepada orang-orang yang beriman ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi ada juga taklif atau beban hukum yang memang syariat itu diterapkan bagi segenap umat manusia. Misalnya redaksi ya ayyuhan nas ya. Nah, itu kan berarti seruannya kepada seluruh manusia. Dan dalam konteks penerapan syariat Islam dalam bingkai negara itu kan negara di dalam sistem Islam itu membagi hukum menjadi dua. Hukum yang pertama buat publik ya bagi seluruh rakyat, warga negara Islam atau warga negara khilafah, baik di al-dhimah maupun muslim ya, misalkan hukum tentang melayani rakyat dengan baik, mendidik rakyat, memberi kesehatan kepada rakyat, memberi makan, memberi sandang, memberi papan pada rakyat, itu adalah hukum-hukum publik menjadi kewajiban khilafah, termasuk menegakkan hukum-hukum pidana ya, misalkan memberikan sanksi kisos diat itu berlaku umum, membebankan hudud itu berlaku umum. Jadi siapapun yang mencuri, baik dia beragama Islam ataupun non-Islam, itu tetap dihukum dengan potong tangan. Termasuk kalau terjadi pembunuhan itu juga hukumnya kisos. Ambil contoh pada kasus Ferdi Sambo kemarin, itu dalam Islam hukumnya ya harus dikisos, masuk kategori hukum publik gitu. Dan memang ada juga hukum yang masuk kategori private khusus bagi umat Islam seperti kewajiban sholat, zakat, puasa. Nah, ini tidak diwajibkan kepada warga negara Daulah Khilafah kecuali kepada yang beragama Islam. Itu artinya pertama saya ingin kembali lagi bahwa NKRI-nya sendiri sejarahnya tidak final, dan bahkan Undang-Undang Dasar 1945 juga sudah mengalami 4 amandemen, dan ada wacana baru dari Bambang Susatyo akan lakukan amandemen lagi, dan sejarah Pancasila pun sampai hari ini terjadi dialektika. Saya kira kalau alasannya itu tidak sejalan dengan realitas NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45 sendiri yang dianggap final. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yang katanya kita berbhinneka, semestinya seluruh ragam pendapat, pandangan, termasuk keyakinan umat Islam yang ingin mengemban dakwah dan menerapkan kembali syariat Islam, harus dihormati sebagai bentuk dinamika kebinekaan dari bangsa ini gitu. Jadi aneh juga ya, satu sisi menyeru kebinekaan, tapi sisi yang lain memaksa heterogenitas dari satu keyakinan. Ini kan tidak pas gitu. Nah, kemudian dari sisi praktiknya ya, apa kemudian hari ini negara dengan praktik liberalisme itu sejalan dengan Pancasila atau sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Padahal limitatif di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu tegas dikatakan bahwa bumi, air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya itu dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hari ini kan kita saksikan kekayaan alam kita itu dikuasai oligarki, kekayaan alam kita itu menambah kaya oligarki, nggak pernah memakmurkan rakyat, menambah kaya orang kaya saja. Nah, ini kan harusnya kalau memang komitmen ada seruan untuk yang tidak Pancasila itu keluar dari negeri ini, harusnya kan Chevron yang diminta keluar dari NKRI ya. Ya, Caltex diminta keluar dari NKRI. Ya, kelompok-kelompok penambang nikel dari Cina itu harus keluar dari NKRI ya. Amerika ya, penambang Amerika suruh kembali ke Amerika. Penambang Cina suruh kembali ke Cina. Penambang Inggris suruh kembali ke Inggris. Tapi kan tidak pernah ada ujaran yang demikian, yang padahal ya penambangan kekayaan alam yang menjajah negeri itu jelas-jelas merugikan bangsa ini begitu. Tapi kenapa kok ujaran itu diarahkan kepada khilafah? Sementara apa sih ya, kalau kita kembali lagi pada soal khilafah, apa sih salah khilafah kepada umat
di negeri ini. Bukan hanya umat Islam, umat non-Muslim. Apa salah khilafah untuk umat Islam? Apakah yang membunuh Joshua Huta Barat itu adalah khilafah? Ya kan? Apakah yang membantai, membunuh 900 lebih anggota KPPS itu karena perjuangan menegakkan khilafah, karena pemilihan seorang khalifah, karena persiapan penegakan khilafah gitu? Apakah ya pengelolaan kekayaan alam yang dijarah oleh asing-asing di negeri ini itu adalah khilafah? Apakah korupsi-korupsi ya yang dilakukan kader PDIP ya belum lama ada lagi kan ada PDIP yang kena korupsi itu ketangkap itu ditetapkan tersangka. Apakah itu juga karena motif ya kader-kader PDIP ingin memperjuangkan khilafah, dia mencari modal dengan korupsi dan duit korupsinya itu untuk menegakkan khilafah? Kan tidak ada gitu. Jadi kalau mau berjuang kembali ke Afghanistan dan Syria, ini pertanyaan yang serupa kita tanyakan. Apakah kalau hari ini umat Islam diwajibkan menegakkan sholat, apakah kita mengajarkan umat Islam tentang kewajiban sholat harus ke Syria atau ke Afghanistan? Apakah kalau kita hendak mendakwahkan kewajiban zakat, kewajiban puasa, kewajiban apa namanya birrul walidain itu kemudian kita harus ke Suriah kan enggak juga. Nah, khilafah ini bagian dari ajaran Islam. Terdapat di Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya mengajarkan kita tentang eksistensi khilafah. Dan kemudian hadis-hadis Nabi juga banyak ya yang mengabarkan hukum tentang khilafah dan juga mengakui dan bahkan memprediksi akan kembali khilafah. Misalnya kanat banu sultas tambiya kula mahalakan nabi khalafa nabi wa inna la nabiyya ba'du satu khulafa fataksuru. Jadi Kanjeng Nabi itu ngendiko bahwa setelah beliau itu tidak ada lagi nabi, tapi nanti akan ada khalifah yang banyak. Dan terbukti setelah Kanjeng Nabi itu ada khalifah yang banyak, ada khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Dan bahkan Nabi mengatakan bahwa memang akan kembali khilafah ini walaupun memang hari ini khilafah sudah tidak ada ya sejak diruntuhkan di Turki pada tahun 1924. Tapi Nabi mengatakan sumatakunu khilafatan ala minhajil nubuwah. Jadi Nabi menyatakan akan kembali khilafah melalui metode atau manhaj kenabian. Namun Nabi dan Allah SWT itu tidak pernah memberikan rincian secara limitatif tentang kapan dan di mana ya, kembalinya khilafah tadi. Jadi tidak ditegaskan bahwa khilafah ini kembalinya dari Suriah, tidak ditegaskan bahwa khilafah nanti kembalinya dari Afghanistan atau negeri yang lain. Tidak ada. Karena itu ya kita sebagai umat Islam bagian dari kaum muslimin di dunia yang kebetulan lahir, besar, dan dibesarkan ya lahir dan dibesarkan di negeri ini dan punya tanggung jawab dakwah di negeri ini, ya kita juga punya kewajiban sama untuk mendakwahkan ajaran Islam khilafah ini. Soal negeri manakah yang nanti oleh Allah diberikan kemuliaan ya dengan tegaknya khilafah, yaitu hak prerogatif Allah. Cuman kita juga punya kepentingan sama untuk mendapatkan satu ikhtiram ya kehormatan dari tegaknya khilafah tadi. Karena itu sebenarnya ketika kita berdakwah di negeri ini berupaya maksimal untuk mendakwahkan khilafah di tengah-tengah umat, ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melayakkan diri. Kita berharap bahwa bangsa Indonesia itu mendapatkan giliran untuk mendapatkan pemuliaan dengan tegaknya khilafah sebagaimana bangsa-bangsa yang lain pernah mendapatkan pemuliaan dengan khilafah. Misalkan bangsa Arab dahulu itu menjadi mulia karena Islam dan khilafah. Bangsa Turki dulu menjadi mulia bersatu karena Islam dan memimpin dunia ya karena Islam dan khilafah. Dan hari ini ya kemuliaan itu sudah diangkat oleh Allah SWT seiring kekhilafahan Islam itu runtuh di tahun 1980. Nah, hari ini tentu kita ingin ya dimuliakan dengan tegaknya khilafah. Dan hari ini kaum muslimin semuanya tentu berkepentingan untuk berlomba-lomba ya. Fastabiqul khairat ya, lomba-lomba dalam kebajikan untuk saling mendahului ya, untuk saling menyegerakan untuk tegaknya khilafah. Begitu, Ca. Ya memang kalau kita membahas mengenai khilafah dengan segala dinamikanya termasuk black campaign atau kampanye hitam soal khilafah itu bisa dirunut dari seperti apa sebetulnya dinamika pembahasan mengenai literasi khilafah sebagai sebuah literasi untuk referensi pembahasan bentuk pemerintahan, sistem ketatanegaraan atau sistem ketatanegaraan yang dilihat dari sisi susunan organisasi negara. Dan kalau kita mencoba memperhatikan fakta berkembangnya disiplin ilmu mengenai hukum ketatanegaraan, bentuk pemerintahan atau susunan organisasi pemerintahan itu
Apalagi ini kalau dikaitkan dengan pembahasan dinamika amandemen yang terjadi, pembahasan amandemen yang terjadi dalam kurun waktu sejarah yang kita lihat di negeri kita misalnya. Yang momentumnya kalau kita coba perhatikan ya mulai tahun 1999 sampai 2002 hingga kemudian menghadirkan satu tatanan pemerintahan itu sendiri, pemerintahan demokrasi yang sekarang ini menjadi satu referensi utama itu sedemikian rupa hingga kemudian dari sisi struktur negaranya itu sangat berbeda antara struktur negara sebagaimana amanah Undang-Undang 45 dengan amanah amandemen 1999 sampai 2002. Tidak ada ruang memang istilah khilafah itu dalam nomenklatur pembahasan literasi, pembahasan hukum tata negara atau bentuk pemerintahan. Hanya dibatasi oleh dua bentuk gitu loh. Kalau kita bicara masalah bentuk negara dalam pembahasan form, kalau ndak monarki ya republik. Kalau ndak monarki ya republik itu menjadi satu referensi mainstream di antara para pengkaji hukum tata negara atau bentuk pemerintahan. Termasuk kalau kita, makanya kita sangat 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 memahami kenapa kok kemudian khilafah itu dari sisi disiplin ilmu akhirnya diklaster ke dalam pembahasan masalah monarki atau bentuk pemerintahan karena ketersediaan referensi literasinya itu hanya kalau tidak republik ya monarki begitu. Kalau kita mencoba memahami dinamika literasi di dalam khasanah hukum sekuler ini, hukum tata negara atau bentuk pemerintahan sekuler. Kalau dari sisi susunan organisasi negara, di situ ada 4 macam susunan organisasi negara. Ada negara kesatuan, ada negara serikat, ada negara konferensi, ada negara super struktural atau Uni Eropa. Maka kemudian kita ini menyebut dengan negara kesatuan Republik Indonesia itu menghimpun ke dalam satu penamaan yang terkait dengan penjelasan susunan organisasi negara dan bentuk pemerintahannya. Anda melihatnya seperti apa ini? Sejauh mana sih sebetulnya khilafah ini menjadi sebuah referensi di dalam menjelaskan bentuk ketatanegaraan, hukum ketatanegaraan dan bentuk pemerintahan yang harusnya ini justru menjadi sebuah tambahan literasi bagi referensi bagaimana bentuk pemerintahan itu secara ideal. Kalau kita bicara masalah Islam ya tentu bagaimana hukum-hukum Islam dan pemikiran-pemikiran Islam menjelaskan persoalan ini tidak kemudian resisten dipahami hanya karena miskin literasi soal khilafah sebagai sebuah referensi literasi yang bisa dikupas dan dibahas secara mendalam dan komprehensif. Bang Ahmad Kusindin. Ya, kalau kita mencari landasan formil khilafah ini dalam konstitusi memang tidak ditemukan. Tapi kalau kita cari landasan secara substansi, secara material, kita temukan ini pada ketentuan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di pasal 29 itu tegas menyatakan bahwa negara menjamin ya kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya. Sementara mendakwahkan khilafah itu dalam konteks akidah atau keyakinan Islam itu bagian dari ibadah. Karena klaster ibadah itu kan di dalam Islam ada dua ya, ada ibadah mahdhah, ada yang ghairi mahdhah. Kalau yang mahdhah itu seperti sholat, zakat, puasa, haji itu ibadah mahdhah, hubungannya antara manusia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allah. Tetapi Islam juga mengakui ibadah ghairi mahdhah, ini ibadah-ibadah sosial, ibadah-ibadah politik, ibadah-ibadah dakwah. Nah, mendakwahkan Islam itu bagian dari ibadah. Hukumnya wajib. Jadi siapa yang menjalankan perintah dakwah pahala, yang meninggalkan dakwah ya berdosa gitu. Nah, bagi kita kaum muslimin yang hari ini terus mendakwahkan Islam, mendakwahkan khilafah, ini adalah bagian dari hak konstitusional kita untuk beribadah. Karena ketika kita mendakwahkan khilafah itu tujuannya bukan cari kursi untuk RI 1, bukan cari anggota DPR, bukan. Motifnya karena kita ingin mencari ridha Allah, ingin mencari pahala. Nah, ini yang penting bahwa konstitusi kita sudah mengakui bahwa beribadah itu dijamin ya. Dan keyakinan kita bahwa khilafah wajib itu adalah bagian dari keyakinan yang dijamin oleh negara sesuai dengan ketentuan pasal 29. Dan yang kedua adalah bagaimana memformalisasi ya konsepsi khilafah itu dalam bingkai negara. Nah, ini tentu kita lihat dari dua perspektif. Yang perspektif pertama ada perubahan ya di dalam konteks bernegara itu yang mengikuti prosedur konstitusi.
Nah, ada proses perubahan di dalam sistem bernegara itu yang tidak mengikuti prosedur konstitusi, tetapi akhirnya juga diakui konstitusional. Contoh, sebenarnya jatuhnya Soeharto itu inkonstitusional, Cak. Karena menurut konstitusi semestinya Soeharto selesai itu bukan 98, harusnya kan 2000-an, itu kurang 3 tahun, 2 atau 3 tahun lah kira-kira jabatan dia. Karena kan dia baru 32 tahun. Harusnya kan kalau selesai secara konstitusional itu kan 35 tahun, karena 5 tahun sekali kan pemilu. Dan dia berhenti itu bukan karena dia punya kesadaran loh, Cak, karena dipaksa. Kalau sebelumnya tidak ada aksi, tidak ada demonstrasi, tidak ada reformasi, ya saya Soeharto akan selesai sampai masa jabatan konstitusionalnya. Tapi faktanya dia jatuh. Dan kemudian kejatuhan itu disepakati konstitusional. Ya ini apa? Karena rakyat setuju, penguasa pengganti setuju, lalu terjadilah amandemen konstitusi yang kemudian melegalisasi semuanya. Nah, khilafah ini ya misalnya jalannya memang tidak formal. Kalau jalan formal kan ikut pemilu, ya kan? Mendaftar sebagai kontestan pemilu. Tetapi aneh kalau masuk pemilu ya mau memperjuangkan apa gitu. Karena di dalam kontestasi pemilu tidak ada pilihan khilafah. Misalkan dalam pilihan pilpres, misalnya kalau di sana ada pilihan capres 1, capres 2 dan calon khalifah. Nah, barulah relevan ya masuk ke dalam sistem politik pemilu untuk memperjuangkan khilafah. Nah, ini karena di dalam sistem pemilu itu tidak mewadahi aspirasi khilafah, jadi ya secara logik itu ya aneh kalau memperjuangkan khilafah lewat pemilu. Oh, dalam pemilu itu tidak ada desain untuk menegakkan khilafah, tidak ada desain untuk memilih khalifah begitu. Nah, yang kedua tentu jalannya adalah non formal. Tapi jalan non formal yang ditempuh dalam memperjuangkan khilafah itu tidak seperti yang ditempuh dalam proses penjatuhan Soeharto gitu loh. Kalau Soeharto kan dijatuhkan dengan people power, gerakan sebenarnya. Dalam Islam sendiri memperjuangkan daulah Islam atau khilafah ini harus mengikuti thoriqah atau metode yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat beliau SAW memperjuangkan daulah khilafah dari Mekah hingga tegaknya di Madinah. Apa jalan beliau? Ya dakwah. Dakwah yang bagaimana? Yakni beliau melakukan tasqif, pembinaan, kemudian melakukan tafaul ma'al ummah, berinteraksi dengan masyarakat, dan akhirnya sampai kepada talabun nusroh, mencari dukungan, dan istilamil hukmi, menerima kekuasaan. Nah, hari ini ya dakwah itu sendiri juga dijamin gitu oleh konstitusi. Nah, kalau dakwah ini sampai mendapatkan penerimaan atau akseptabilitas publik yang meluas, ya kan, banyak orang-orang yang ditaskib kemudian paham khilafah dan kemudian mereka juga memperjuangkan khilafah. Lalu ashabus fa'aliyah ya, tokoh-tokoh itu memberikan dukungan, terjadi tolabun nusroh ya, penggalangan dukungan terjadi. Maka akhirnya umat ini dan tokoh-tokohnya menyerahkan kekuasaan pada khilafah. Nah, kalau sudah semuanya menyerahkan kepada khilafah, kemudian ditegakkan khilafah, ya menjadi konstitusional. Mana yang inkonstitusional? Wong semuanya menginginkan itu. Sama saja dulu. Mana yang inkonstitusional? Semuanya menginginkan jatuhnya Soeharto. Padahal menurut ketentuan perundangan, Soeharto itu tidak boleh jatuh. Dia harusnya sampai purna tugas, tapi dipercepat. Nah, khilafah pun demikian. Nah, bedanya karena khilafah ini dengan dakwah, bukan dengan people power, bukan dengan kudeta, bukan dengan pemberontakan. Maka proses penegakannya juga smooth, seperti ketika Rasulullah pada akhirnya mampu menegakkan daulah Islam yang pertama kali di Madinah. Di sana tidak ada pembunuhan, tidak ada perlawanan fisik. Kenapa? Karena masyarakat Madinah sadar, bahkan mereka yang menginginkan ditegaknya daulah Islam dan mengundang agar Rasulullah segera datang untuk dibaiat menjadi kepala negara dan memimpin Madinah dengan Islam. Nah, kalau di situasi politik nasional sudah demikian, rakyat semuanya menginginkan khilafah seperti di Madinah dulu, kemudian para tokoh-tokohnya ya baik dari NU, Muhammadiyah, Persih, Al-Irsyad, ya dari kalangan militernya, kepolisiannya, politisinya, semuanya sudah jengah dengan kondisi hari ini. Mereka buntu ya dengan solusi hari ini, dan akhirnya mereka sadar bahwa solusi satu-satunya kembali kepada Islam, kembali menegakkan syariat Islam, dan tidak ada jalan lain untuk menegakkan syariat Islam kecuali dengan membaiat seorang khalifah untuk menegakkan khilafah. Dan ketika mereka menginginkan semua itu, ya selesai juga urusan ini. Tidak perlu dengan gerakan people power, tidak perlu dengan kudeta, tidak perlu dengan pemberontakan, tidak juga perlu pemilu gitu loh. Inilah jalan dakwah untuk tegaknya khilafah. Nah, saya kira
dakwah seperti ini juga hak kaum muslimin gitu. Tidak perlu kemudian kita ke Suriah. Lah kewajibannya di sini kok kita disuruh Suriah, suruh ke Irak. Yang di Irak ya biar kaum muslimin yang di Irak yang menjalankan dakwah ini kan ya. Di Suriah juga ada saudara-saudara kita juga menjalankan dakwah ini. Kita nggak usah ngati-ngati jauh-jauh lah. Yang di sini saja, yang dekat kita ya. Ongkosnya juga gratis. Kalau di sini kan kita cuma butuh kuota berapa gigabyte untuk diskusi. Lah kalau ke Suriah belum paspornya, ya biaya apa nama tiket, hotel, nggak sampai sana malah kita jadi orang kiri karena memaksakan berdakwah yang bukan kapasitasnya. Begitu, Cak. Ya, Bang Ahmad Nurdin, saya melihat celah kampanye hitam terhadap khilafah sebagai dasar penampakan resistensi ya, apalagi arogansi kalau saya melihatnya itu seolah-olah kayak yang punya negara saja. Iya, betul, 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 betul. Kita ini kan sama-sama warga negara menurut saya. Iya, Sama-sama bayar pajak, sama-sama juga melakukan kewajiban-kewajiban konstitusional, sama-sama KTP-nya juga gitu loh. KTP sebagai warga negara Indonesia. Cuman kan ruang-ruang konstitusional yang Anda jelaskan di pasal 29 kan cukup sebagai dasar formal eksistensi kita untuk menjalankan agama. Saya melihatnya kalau melihat celah kampanye hitam terhadap khilafah itu adalah ketika khilafah itu dipackaging sebagai sebuah fakta monarki yang tadi itu kalau kita lihat itu referensi pembicaraan mengenai amandemen secara formal sekarang tidak keluar dari kalau tidak monarki ya republik kan begitu itu bingkainya kalau saya melihat. Nah, dengan melihat fakta turun temurunnya, padahal itu terbantah kalau kita bicara masalah role model para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terutama pada aspek kedaulatan dalam pengertian siapa yang memiliki otoritas atau kewenangan untuk melahirkan produk perundang-undangan itu. Asyadah lil ummah kalau dalam bingkai demokrasi serahkan kepada manusia, law making prosesnya itu. Tetapi kalau di dalam khilafah itu law making prosesnya itu sudah ada ketentuannya karena memang ada ayat Allah yang menjelaskan tentang wa nazalna alaikal kitab tibyana likulli syai'in dan telah aku turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, saya melihat juga celah yang lain dalam kaitan Black Campaign itu yakni sebuah dogma yang hanya berisi tentang penerapan hukum syariat dalam hal jinayat dan ukubat misalnya. Padahal kalau kita bicara masalah khilafah itu kan payung ekosistem politik untuk menjadikan Islam itu sebagai keyakinan, pikiran, hukum dan seluruh sistem kehidupan penyelesaian persoalan kehidupan manusia sebagaimana karakter sebagaimana yang Allah sebut itu wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basira wa nadhira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, ini kan menurut saya kayak kita ini dikungkung. Monggo Bang Ahmad Husin mungkin diberikan pencerahan ini gimana mendudukkan supaya anulah ya jangan begitulah begitu loh jangan begitu kita ini masyarakat cerdas makar kritis dan masyarakat ini harus dicerdaskan lah untuk bisa memahami keyakinan pikiran dan hukum-hukum syariat kalau datang misalnya sebuah konsepsi pemikiran hasil dari ijtihad yang namanya Asy'ikh Hadratus Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dengan berbagai perangkat pemikirannya yang menjelaskan secara holistik ya tentang hukum ketatanegaraan bentuk pemerintahan ini mestinya dikaji lah di Basul Basail atau apalah gitulah supaya bisa open mind lah terhadap realitas-realitas pemikiran yang berkembang begitu. Wong mimpi saja enggak boleh. Silakan Pak Wargasidin. Ya, saya kira mereka paham ini bukan mimpi ya. Ini akan terrealisasi, baik secara faktual maupun keyakinan. Kalau keyakinan, Allah sudah menjanjikan, Rasulullah sudah mengabarkan. Tidak mungkin Allah itu menjanjikan sesuatu yang khianat. Tidak mungkin Rasulullah itu mengabarkan berita bohong atau Rasul mengabarkan hoax. Itu tidak mungkin. Jadi khilafah itu pasti akan kembali. Dan ini yang kemudian dicoba dimundurkan, walaupun mereka paham tidak bisa menghalangi. Secara faktual, juga dunia ini sudah butuh sistem baru. Kapitalisme sudah sangat merusak dan butuh jawaban pengganti. Dan tidak mungkin orang berlalu kemudian berpaling dan mengadopsi sosialisme. Karena sosialisme juga sudah terbukti merusak. Nah, satu-satunya jalan kembali ya pada Islam, pada khilafah. Nah, saya ingin jelaskan rincian sedikit ya, Cak. Kenapa sih kok selalu diasosiasikan kalau khilafah itu kerajaan gitu ya. Hanya dengan dalih bahwa satu, pemimpinnya hanya satu untuk seluruh wilayah, dua ya pemimpin itu seumur hidup gitu loh.
Jadi seperti raja salah. Nah, padahal ada dua hal yang harus dipahami. Yang pertama tadi yang Cak Selamat jelaskan, konsep asyadah, kedaulatan. Jadi siapa sih yang punya wewenang untuk menegakkan hukum, mengatakan ini halal, ini haram, ini sunnah, dan seterusnya. Kalau dalam sistem kerajaan, itu dikenal ada gium asyadah lis sultan. Jadi kekuasaan, kedaulatan itu ada pada tangan penguasa, raja. Kalau dalam demokrasi asyadah lil umat. Jadi kedaulatan di tangan rakyat. Nah, dalam sistem khilafah kedaulatan itu tidak di tangan khalifah selaku penguasa, tidak juga di tangan rakyat selaku objek yang dijalankan pemerintahan, tetapi asyadah itu ada di tangan syara. Jadi posisi di dalam sistem khilafah itu baik rakyat maupun khalifah, baik rakyat maupun penguasa sama-sama taat kepada hukum syariat. Sehingga mereka mengelola negara berdasarkan hukum syariat. Sehingga ukuran halal haram wajib sunnah itu mengikuti kehendak syariat, bukan mengikuti kehendak rakyat atau kehendak khalifah. Nah, kalau dalam sistem kerajaan, halal haram itu atas kehendak raja. Rakyat tidak punya kekuasaan. Rakyat harus mengikuti titah raja. Maka dikenal istilah sabdo panditoratu gitu. The king cannot wrong ya. Projo ora iso salah gitu. Nah, ada pun yang ketiga, dalam sistem demokrasi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, penguasa itu seolah-olah wakil rakyat untuk menjalankan halal haram sesuai standar rakyat. Walaupun pada praktiknya ternyata rakyat juga tidak berdaulat. Yang berdaulat itu kapital, oligarki. Gitu. Jadi menipu saja ya konsep kedaulatan rakyat. Kalau kedaulatan raja benar, kedaulatan syariat benar, tapi kedaulatan rakyat itu menipu. Karena praktiknya sebenarnya tidak ada rakyat yang berdaulat. Yang berdaulat itu adalah kapital. Rakyat hanya berdaulat untuk milih. Dan milihnya pun sudah ditentukan pilihannya. Siapa yang menentukan pilihan itu? Ya oligarki. Artinya apa? Ya lagi-lagi yang berdaulat itu adalah penguasa oligarki atau kaum kapitalis. Gitu, Cak. Nah, kalau kita lihat ya, Cak, prototipe atau miniatur kekhilafan seperti apa sih yang mau kita perjuangkan? Tentu kita tidak bicara kekhilafan yang menyimpang. Misalkan ada kurun sejarah 13 abad, ada kekhilafan yang menyimpang. Ya wajarlah, wong khalifah itu juga manusia gitu. Tapi prototipenya yang mana yang mau kita ambil? Nah, karena Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa khilafah yang kembali itu ada summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Ini loh kata kuncinya, khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti hari ini yang diperjuangkan umat Islam ada khilafah yang ala minhajin nubuwah, bukan ala Bani Abbasiyah, ala Bani Umayyah, ala Turki, bukan. Nah, sekarang kita lihat pada kurun kekhilafan selama 13 abad itu, mana sih khalifah-khilafah yang mengikuti benar-benar mengikuti plek manhaj kenabian? Ya Khulafaur Rasyidin. Siapa sih khalifah-khalifah yang terkategori Khulafaur Rasyid? Ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ada tambahan ada Umar bin Abdul Aziz. Nah, khilafah pada era ini yang mau kita perjuangkan gitu loh. Bukan kekhilafahannya Yazid, memang ada penyimpangan pada masa Muawiyah. Misalkan Yazid itu dipilih dengan sistem putra mahkota. Nah, itu yang memang menjadi problem. Tapi Yazid masuk ke tampuk kekuasaan juga tetap dengan akad baiat. Jadi dia walaupun ditunjuk oleh Muawiyah, tapi legalitas dia menjadi khalifah itu bukan karena penunjukan Muawiyah atau bapaknya, tapi setelah dia dibaiat oleh umat dan jadilah dia khalifah. Nah, memang ada kekeliruan. Ya. Semestinya baiat itu dengan akad biridho wal ikhtiar. Tapi lepas pun begitu, tetap saja Yazid sah menjadi khalifah karena sudah dibaiat. Sebagaimana Umar itu sah walaupun awalnya diusulkan oleh Abu Bakar sebelum meninggal. Begitu Abu Bakar meninggal, kaum muslimin tidak ada calon yang lain, mereka bersepakat. Akhirnya kemudian Umar dibaiat menjadi khalifah. Artinya Umar sah menjadi khalifah itu bukan karena ditunjuk Abu Bakar. Penunjukan Abu Bakar itu hanya usulan. Ditunjuk oleh Abu Bakar atau diusulkan oleh Abu Bakar, kemudian disepakati oleh kaum muslimin. Nah, legalitasnya dia, ya, sahabat Umar bin Khattab ini menjadi khalifah adalah karena dibaiat. Jadi akad baiat inilah yang mendasari legitimasi dari seorang khalifah menjadi khalifah. Nah, rincian-rincian persoalan ini, Cak, yang semestinya kita harus terus gelorakan ya di tengah-tengah umat. Agar umat itu paham, oh ternyata sistem kepemimpinan Islam seperti ini ya. Tidak hanya ada pemilu 5 tahunan dan seterusnya. Dan kenapa di dalam sistem Islam itu sekali dibaiat seumur hidup? Karena sepanjang dia menjalankan syariat, maka dia berhak atas kekhilafan sampai meninggal. Nah, dalam kurun sejarah kekhilafan, memang khalifah itu baru dipilih setelah meninggal. Makanya negara khilafah itu sangat kuat, Cak, karena dia tidak disibukkan kontestasi 5 tahunan ya, tarung lagi 5 tahun, ada cepong kampret lagi 5 tahun. Kan kasihan di dalam sistem khilafah ada cepong kampret kan kasihan. Walaupun kalau ternyata khalifah
Baru sebulan ternyata sudah melanggar syarat, ya nggak nunggu lu 5 tahun. Kelamaan sekali. Akan zalim, negara akan menerapkan kekufuran. Misalkan baru sebulan di baiat menjadi khalifah, khalifah kemudian menegakkan hukum riba. Padahal wahai Allah bai'a wa harrama riba. Riba itu qat'i subut dan qat'i dilalah haram. Sementara khalifah menghalalkan yang haram. Ini jelas kufron bawah. Nah, dalam konteks seperti ini, khalifah bisa langsung dimakzulkan, tidak menunggu 5 tahun. Jadi kalau kekeliruan atau kesalahan itu menimbulkan kekufuran yang dilakukan oleh khalifah, kasihan juga kan kalau kita nunggu 5 tahun, maka akan terbengkalai syariat Allah. Karena substansi kekuasaan Islam itu adalah menegakkan hukum Allah. Kenapa kita membiarkan kekufuran walaupun hanya sebulan? Tidak boleh nunggu 5 tahun. Apalagi hari ini, kita membiarkan hukum kufur itu sudah berapa tahun? Sudah 100 tahun lebih. Kalau hitungan miladiyah itu kita udah hampir 100 tahun ya ke 2024. Tapi kalau hitungan hijrah kita sudah 101 kalau nggak 102 tahun. Gitu. Dihitung sejak 1924 Masehi yang lalu khilafah diruntuhkan di Turki. Begitu, Cak. Ya, ini terakhir Bang Ahmad Ghosnuddin, mungkin Oh iya, diskusi kita hampir selesai kita ya. iya, saya melihatnya mungkin terakhir perlu penekanan ya. Seperti apa sih sebetulnya kejujuran intelektual itu harusnya dikerangkakan begitu, ditempatkan gitu. Kalau mau misalnya membandingkan seberapa sih track record demokrasi. Saya melihatnya ini kan demokrasi sebetulnya. Istilah yang lain dengan republik. Kalau melihat nomenklatur di dalam Undang-Undang Dasar yang amandemen itu kan bentuk apa yang disepakati oleh negeri ini kan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kesatuannya menyebut terkait dengan fakta susunan kenegaraannya, tidak serikat, tidak bagian negara bagian. Republiknya itu sebetulnya untuk menyebut istilah yang lain demokrasi kan begitu. Dengan khilafah sebagai fakta bentuk tata negara dan pemerintahan. Track record inilah yang mungkin perlu dikemukakan secara jujur seperti apa sih kalau kita mencoba membandingkan untuk sekedar memberikan satu penekanan bahwa khilafah selain sebagai dipahami sebagai sebuah kewajiban dan janji, ini sebetulnya adalah tuntutan kemanusiaan gitu ya, apa namanya ini apa keniscayaan kemanusiaan di tengah kebobrokan yang disebabkan oleh karena sistem demokrasi yang sekarang nampaknya diupayakan untuk dibenahi tapi tidak kunjung selesai bisa selesai ideal merealisasikan bentuk yang dicita-citakan. Bang Ahmad sendiri. Ya, kalau kita mau jujur ya kita harusnya melihat secara objektif bahwa khilafah itu sudah eksis 13 abad. Dan bahwa khilafah itu sudah menaungi seluruh umat dan bangsa dan tidak intoleran seperti dikatakan Hasyim, seolah-olah khilafah itu intoleran gitu ya. Khilafah itu melayani segenap rakyat baik muslim maupun non muslim. Khilafah itu memberikan kebebasan beragama dan beribadat sesuai dengan keyakinannya. Baik rakyat itu beragama Kristen, Yahudi, bahkan musyrik sekalipun ya, Hindu, Buddha itu dibolehkan. Mereka tetap beribadat. Hanya mereka terikat dengan hukum-hukum publik gitu. Dan mereka akan dilayani oleh khilafah. Makan mereka dilayani, pendidikan mereka dilayani, kesehatan mereka dilayani, keamanan mereka dijamin, harta mereka dijaga. Itulah luar biasanya khilafah. Kehormatan mereka juga dijaga. Karena Nabi itu ngendiko siapapun yang berperkara dengan ahlu dzimah itu sama saja berperkara denganku. Itu ngendikone Kanjeng Nabi, Cak. Bukan kata-kata kita, ini kata-kata Nabi yang mengultimatum siapapun kita ya yang berperkara dengan ahlu dzimah, orang-orang non muslim yang sudah dalam perlindungan Islam, kekuasaan Islam, itu sama saja berperkara dengan negara, dengan khilafah gitu, dengan Islam gitu. Nah, yang kedua, memang harus jujur dengan literatur yang sifatnya objektif. Gitu. Yang paling penting kalau perlu kita berdialog lah ya secara intelektual. Saya ini kan sebenarnya senang Cak dialog, tidak ya kita ini kan dialognya berdua, belum dengan yang kontra. Saya senang sebenarnya. Misalnya saya pernah mendatangi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan untuk berdialog lebih lanjut tentang pandangan beliau yang menyatakan haram mendirikan negara seperti negaranya Nabi. Kemudian beliau bertanya, mana sih khilafah yang baku? Mana coba sebutkan dalam Al-Quran sistem baku dan seterusnya. Senang sekali sih saya itu berbeda pendapat juga tidak apa-apa, tapi penting juga yang berbeda pendapat itu mendengarkan pendapat kita.
dan apa yang menjadi keyakinan kita. Dan biarkanlah umat yang menilai. Setelah itu mereka tetap dalam keyakinannya, kita nggak masalah. Umat memilih mereka juga nggak ada masalah, tapi kita berkepentingan menyampaikan ini kepada mereka yang kontra dan meyakinkan ini kepada umat gitu loh. Termasuk ke PBNU ya, ke Kiai Said Agil. Saya itu sudah mau merencanakan ya ngirim surat audiensi ke PBNU, PP Muhammadiyah dan sejumlah ormas itu. Tapi nanti lah nunggu waktu yang cocok. Kenapa? Karena kita tahu ini kewajiban umat Islam dan semua umat Islam dengan latar organisasi apapun punya kewajiban yang sama dan bahkan punya peluang yang sama untuk dimuliakan dengan agama ini. Gitu. Jadi kita umat Islam tidak akan dimuliakan dengan demokrasi. Gitu. Faktanya sampai hari ini kan kita terpuruk. Gitu. Justru kita akan dimuliakan dengan Islam dan khilafah. Dan ini menjadi hak ya sekaligus tanggung jawab seluruh umat Islam termasuk saudara-saudara kita yang ada di Muhammadiyah dan juga di NU. Karena syariat Islam itu juga buat Muhammadiyah dan NU dan kewajiban khilafah itu juga buat seluruh kaum muslimin termasuk yang mereka berkhidmat di PBNU, di NU ataupun di Muhammadiyah. Karena nanti jangankan untuk Muhammadiyah atau NU, khilafah itu untuk seluruh umat. Jadi tidak hanya misalkan nanti ada pandang, oh khilafah itu hanya untuk Hizbut Tahrir ya, hanya untuk Cak Slamet, hanya untuk Kojinuddin, saya enggak. Khilafah itu untuk seluruh kaum muslim bahwa hari ini ya, yang concern baru Cak Slamet sama saya misalnya, ya itu adalah apa upaya kita untuk ikhtiar ya, membersamai umat saja. Selanjutnya ini adalah kewajiban sekaligus tanggung jawab seluruh kaum muslimin sehingga saya menyeru kepada seluruh tokoh-tokoh umat di negeri untuk mengambil kewajiban ini dan mendapatkan kemuliaan dengan tegaknya kewajiban ini. Demikian, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diskusi bersama Dwi Tunggal Politik Bang Ahmad Sudin Sarjana Hukum dan saya Slamet Sugianto. Semoga ini menjadi satu pencerahan kita semuanya dan saya sampaikan jazakallahu khairan kepada Bang Ahmad Sudin Sarjana Hukum. Saya tutup jalan fikir sehat. Salam jalan fikir sehat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.